dengan? Masih. Sudah belajar tadi malam? Ya. Nah, sebelum kita awali perkuliahan pada kesempatan pagi ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kegiatan proses belajar mengajar pada kesempatan hari ini berjalan dengan baik. Ada hidayah wa ala kulli sholih al-Fatihah. Oke, selanjutnya kegiatan pada kesempatan hari adalah kita belajar mengevaluasi materi yang sudah kita ajarkan kemarin. Materi pada kesempatan hari ini tentang hukum perkawinan, yang mana submateri pada kesempatan ini adalah tentang pencatatan perkawinan. Nah, sebelum kita mengawali pada materi ini, kita mengevaluasi terlebih dahulu materi yang sudah kita pelajari kemarin. Apa yang kita pelajari kemarin? Kita sudah menjelaskan tentang hukum perkawinan, undang-undang yang mengatur tentang hukum perkawinan, apa saja undang-undangnya, mulai dari yang sudah diatur nomor 1 tahun 1974, terus aturan-aturan ke bawahnya, terus syarat dan tujuannya seperti apa, definisi dari hukum perkawinan sudah tahu semuanya. Kita sudah tahu semuanya ya? Ya. Oke, saya cek terlebih dahulu. Kira-kira siapa yang bisa di sini yang mampu menjelaskan tentang apa definisi dari hukum perkawinan? Angkat tangan, mampu. Oke, siapa namanya? Halimah. Silakan Mbak Halimah menjelaskan atau menguraikan tentang apa yang dimaksud dengan hukum perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oke, seperti itu ya. Tepuk tangan dulu. Berarti silakan persiapan atau nanti kita akan belajar. Oke. Nah, ketika ada semuanya paham tentang apa yang dimaksud dengan perkawinan, yang aturan-aturan yang mengatur tentang hukum perkawinan, syarat-syaratnya perkawinan, kita sekarang akan menjelaskan tentang pencatatan perkawinan. Apa yang belajar pada kesempatan hari ini yang perlu kalian pahami adalah bagaimana tentang pencatatan perkawinan dari segi administratifnya, memberikan jaminan perlindungan serta sebagai bukti otentik perbuatan hukum. Jadi teman-teman nanti harus paham betul terkait dengan sisi administratifnya. Sudah siap semuanya ya? Siap. Oke. Istilah pencatatan itu pasti ada kaitan dengan sisi administratif. Di sini ada dua fungsi seperti halnya yang dikutip dalam jurnal oleh saudari Jamilah. Beliau itu merupakan salah satu santri dari Kelapia yang menjelaskan fungsi dari adanya pencatatan perkawinan itu adalah memberikan jaminan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Sama halnya yang kami kutip hari ini. Di sini pertama memberikan jaminan perlindungan, yaitu perlindungan hukum. Artinya kalau misalkan kedua belah pihak antara suami istri terjadi perceraian, maka di situ tidak serta-merta tolak tuki, tidak seperti itu. Ada proses hukum yang akan dilaksanakan kedua-duanya. Selama belum ada putusan dari pengadilan, maka kedua belah pihak masih dikatakan suami istri. Yang kedua, sebagai bukti otentik perbuatan hukum. Apa? Ketika kedua belah pihak mempunyai buku nikah, mereka sudah dikatakan resmi sebagai suami istri. Kalau masih belum mempunyai buku nikah, secara hukum masih belum dikatakan sah secara hukum. Sehingga dengan adanya sisi administratif ini, mereka sudah
dikatakan resmi, mempunyai hubungan suami istri yang sah menurut hukum. Oke, di sini terkait dengan akibat perkawinan, yang mana ketika seseorang sudah melaksanakan perkawinan ada akibat hukum yang akan diterima oleh kedua belah pihak. Apa saja akibat perkawinan? Pertama adalah hak dan kewajiban suami istri diatur dalam pasal 30 dan pasal 34. Coba kira-kira siapa yang di sini yang mampu membacakan pasal 30 tentang Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Oke, silakan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Suami istri memiliki kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Oke, seperti itu. Coba diulangi lagi, yang keras suaranya. Suami istri memiliki kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Oke, di situ disebutkan bahwasanya pasal 30 itu suami istri memiliki beban untuk mengatur dalam kehidupan rumah tangganya. Awal mulanya mereka tidak mempunyai kewajiban. Ketika sudah resmi sebagai sepasang suami istri, mereka mempunyai hak dan kewajiban yang harus dibebankan bersama, baik kewajiban suami ataupun kewajiban istri. Oke. Nah, di situ di sini disebutkan nomor Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Direvisi atau pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Oke. Akibat perkawinan yang kedua adalah harta benda perkawinan. Nah, di sini dalam harta benda perkawinan, ketika sepasang suami istri sudah resmi secara hukum, maka nanti ada istilah harta berbini atau harta bersama. Ada yang paham kan harta bersama, harta berbini? Ya. Apa ada? Coba Solid. Harta bersama atau harta berbini itu harta yang dihasilkan ketika sudah melangsungkan pernikahan. Itu harta yang dihasilkan oleh sepasang suami istri. Oke, terima kasih, bagus sekali. Jadi harta berbini itu atau harta bersama, harta yang dihasilkan ketika suami istri sudah bersama. Maka disitulah kalau mereka kedua belah pihak sudah bersama, otomatis harta tersebut milik mereka berdua. Oke. Sekarang kedudukan anak. Kedudukan anak disebutkan dalam pasal 1, pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ada yang bisa menyebutkan pasalnya di sini? Oke, ada yang bisa? Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dijelaskan dalam pasal 43 sampai 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Itu dijelaskan di sini ada dua ayat di pasal 43-nya. Yang pertama yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Yang kedua yaitu kedudukan anak tersebut sesuai ayat 1 di atas, selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi dalam ayat 1 itu bahwa anak yang dihasilkan di luar perkawinan itu nasabnya itu hanya kepada ibunya. Begitu kira-kira. Oke. Dalam hal ini, kalau dalam hukum perdata, ketika anak tersebut tidak resmi, ayah dan ibunya tidak resmi nikah secara hukum, artinya anak pembinaan, maka anak tersebut akan bernasab kepada ibunya. Akan tetapi kalau dalam pasal 43 di sini adalah kedudukan anak ketika sepasang suami istri sudah melakukan ijab terkabul dan didaftarkan ke KUA, sudah mempunyai hukum nikah,
maka status anak tersebut adalah merupakan keturunan dari ayah dan ibunya. Dan anak tersebut wajib diberikan nafkah, baik nafkah harta, nafkah dalam kehidupannya, pendidikan, dan masalah keharmonisan nanti ke depan, seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah hubungan antara orang tua dengan anak. Disebutkan dalam pasal 5, pasal 9, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, kita sebagai makhluk sosial, kita tidak boleh mendiskriminasikan seorang perempuan atau seorang laki-laki. Semuanya sama di mata Allah. Karena Allah menyebutkan dalam firman-Nya, in akramakum indallahi atqakum. Karena dia seorang wanita, seorang istri, maka istri harus ada di rumah, terus tidak boleh. Boleh istri juga diberikan kebebasan untuk berekspresi juga. Yang penting adalah apa? Tidak boleh meninggalkan kewajiban sebagai seorang istri, seorang ibu. Boleh seorang istri itu meniti karir, boleh. Akan tetapi jangan lupa daratan. Seorang istri mempunyai kewajiban pada suami, mempunyai kewajiban untuk mendidik anak, mempunyai kewajiban sebagai seorang ibu. Cuma seorang istri tersebut tidak boleh dikekang, diberikan ruang bebas untuk melakukan untuk mengembangkan karirnya. Oke ya. Selanjutnya kita pada kesempatan hari ini mendiskusikan terkait dengan akibat perkawinan. Saya arahkan 2 kelompok saja. Buatlah 2 kelompok. Kelompok pertama itu tentang hak dan kewajiban suami istri dan harta benda perkawinan. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua tentang kedudukan anak dan hubungan antara orang tua dengan anak. Silakan teman-teman berkelompok. Karena ini ada putri, ada putra, maka yang putra-putra, yang putri-putri biar tidak istilah seperti itu. Silakan. Berkelompok sekarang. Ayo lebih cepat lebih baik. Silakan. Cari referensi terkait dengan akibat perkawinan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri dan harta benda. Kalau bisa dengan dari kasusnya ya. Oke, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dari hasil diskusi kami, yaitu kelompok pertama, yaitu membahas tentang hak dan kewajiban suami istri. Oke, terima kasih kepada kelompok pertama yang sudah mempresentasikan tadi, luar biasa. Selanjutnya adalah kita kan sudah dari tadi mengkaji tentang pencatatan perkawinan, bersikap lestari, memberikan jaminan perlindungan sebagai bukti penting perbuatan hukum akibat perkawinan dan perjanjian perkawinan. Nah, hari ini teman-teman semuanya pada minggu depan ada tugas untuk kalian semuanya, kita membuat artikel yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Jadi artikel tersebut sesuai dengan template yang sudah ada di sisa. Nanti teman-teman di artikel tolong mencari referensi yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan. Sebelum mata kuliah kami, teman-teman sudah mengumpulkan melalui lewat email kami, ya. Email kami semua tahu ya. Ya. Oke. Jadi saya harapkan minggu depan kalian mengumpulkan artikel tentang pencatatan perkawinan. Bisa ya? Bisa. Udah, itu saja yang kami bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.